wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Dengan beliau para ulama, para sepuh dan tidak sepuh, sedaya guru-guru kawula kang tansah kawula dherekaken fatwa saha nasihatipun Kepala TPG Al-Istiqomah Ustaz Ustazah yang kawula hormati. Monggo sareng-sareng kita saksikan penampilan anak-anak TPG Al-Istiqomah yang selama ini telah dibimbing dibina oleh Ustaz-Ustazah TPG Al-Istiqomah. Sejauh mana mereka dalam membaca doa maupun pengajian anggota tajwid dan muridnya sebelum mereka diwisuda. Untuk mengingat sifat waktu, mari kita awali dulu dengan membaca surat Al-Fatihah dan pahalanya kita biarkan membaca dengan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan juga kita dengan kepada Al-Mahfurlah dan bertanggung dan semua para pendiri, para tokoh sepuh TPG Al-Istiqomah Bendungan yang sambung mendahului kita. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sebelum dibaca suratnya, anak kenalan dulu dari nomor 1. Silakan, siapa namanya? Baik, saya perkenalkan nomor 1 Ananda Fajar Rizky Muhaimin, putra Bapak Munsarif. Ananda Fajar sekarang kelas berapa? Kelas 5. Apa? Ini mau SD. Cita-citamu menjadi apa? Cita-citamu menjadi apa besok? Jadi pengusaha sukses, jadi menteri, jadi presiden. Belum punya? Ya? Masa belum punya? Belum ada gambaran. Yang penting boleh menjadi anak soleh, ya. Manfaat dunia akhirat. Terus Mas Mufid Ainun 2, putra Bapak Nur Hasan. Itu kelas berapa? Kelas 6. Setelah lulus mau mondok kemana? Mau mondok apa ada? Cita-cita lu jadi apa besok? Hah? Pilot. Luar biasa. Sama dengan tadi di Tegalrejo, Kota Pekalongan, ada yang jadi pilot. Alasanmu apa ingin jadi pilot? Ini jadi pilot itu alasannya apa? Mas, kok ini jadi pilot itu sebabnya apa? Pokoknya ini yang tadi di Tegalrejo, alasannya pengen terbang. Ya bagus, ya bagus. Pilot asal tetap santri, tetap niatnya bagus, malah gambarannya kayak menteri sama haji, menteri buang umroh, menteri uang silaturahmi antar negara, sedang berjalan. Kemudian Mas Kevin Irsyadillah, putra Bapak Astoni. Ya, kamu
kelas berapa? 5. Tingkat kandung jadi apa? Ya? Oh, terus. Oh, online. Oh, berarti online. Pemuda online. Ya, sukses ya. Jangan online ya. Meskipun lama seperti hampir tadi begini morong. Ya, mudah-mudahan sukses. Yes, Mas. Sabar Yusron, Muhammad Yusron Halim, putra Bapak Wahidi, kamu kelas berapa? Kelas 5. Rencanamu jadi apa besok? Tentara. Ya. Mudah-mudahan terkabul. Ya, jadi TNI tetap santri. Ya. Alasannya apa untuk tentara? Ya. Kita kecil, membela negara, ya, membela tanah air. Ya. Baik. Berikutnya ada Rizky Safira Amalia, putri Bapak Awasto, mana komisi? Mbak Rizky kelas berapa? 5 juga. Kita dahulu jadi apa? Ya, guru ya, bagus. Ya, dikabul ya. Alasannya ingin jadi guru. Ya, bukan karena sertifikasi ya, karena sertifikasi ya. Terus ada Sahla Amiratul Zakiyah, putri Bapak Sapuan. Kelas berapa? Rencanamu menjadi apa besok? Polwan. Ya, mudah-mudahan dikabul dengan profesi wanita. Alasannya apa, Pak? Ini jadi polwan juga alasannya, Pak. Menjaga keamanan. Menjaga keamanan, ya. Yang penting tetap santri, ya. Terus Mbak Sulistiawati, putri Bapak Rustiono, kelas berapa? Kita dikabul jadi apa? Guru. Ya, ini dikabul ya. Ada 2 calon guru. Ya. Kemudian Mbak Sofa Nabila Putri, putri Bapak Haji Purwanto. Berapa? Kelas 5. Kita dikabul menjadi apa? Guru juga. Ya, mudah-mudahan dikabul ya. Kemudian mana Mbak Jihan Amelia, putri Bapak Andrianto, kelas berapa? Kita sambung jadi apa? Guru juga, ya, dikabul ya. Yang terakhir Robiatul Adawiyah, putri Bapak Muntasir, kelas berapa? 6. Kita sambung jadi apa? Polwan juga. Nah, berarti ada 2 calon polisi wanita ya. Mudah-mudahan dikabul untuk santri ya. Jadi santri itu bisa jadi apa saja. Kenapa tanggal 22 Oktober kok bukan hari kiai tapi hari santri? Sebab kiai mesti santri. Tapi santri belum tentu menjadi kiai. Santri bisa jadi apa saja. Jadi presiden, jadi menteri, jadi DPR, pengusaha, jadi dokter, jadi polwan, TNI, jadi apa, guru, dosen, apapun yang penting tetap santri. Baik, sekarang dibuka Al-Qurannya surat Al-Isra atau Bani Israil. Sudah ketemu? Surat apa? Bani Israil atau Al-Isra. Ya, silakan dibaca bareng-bareng.
yang makan mic digunakan mic-nya. Ya mas, bareng. Bareng. Ta'awud basmalah yang baik. Yuk, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Subhanalladzi super pertama barang jawab. Jawabannya apa? Ada berapa huruf formula? 5. Ada berapa macam? 2. Subhanalladzi apa namanya? Bagus, jawabannya apa? Bi'abdihi. Apa namanya? Kalau pertemuan mati apa? Imam. Ini bacanya apa? Apa? Berapa perhubungan? Minal masjid al-masjid al-Yaban al-masjid al-Qamariyah. Seperti apa? Ada berapa huruf Qamariyah?
Al-Aqsa, Al-Aqsa. Qafnya bacaan apa? Alladzi barakna haulahu. Maka apa namanya? Nuriyahu min ayatina min bacaan. Apa hurufnya? Jawabannya betul apa salah Bapak Ibu? Betul, luar biasa jawabannya mana? Baik, berhenti dulu bisa. Salah lah kabel ini kabel ini mundur. Kakak udah masuk oke. Baik, sekarang Al-Qurannya ditutup untuk kajian teori. Semuanya berdiri, Al-Qurannya diberikan dulu. Jadi semuanya tunggu di sini lagi. tulisan dia bisa berupa stokan. Tulisan ini dibaca apa?
ada dua pertanyaan yang harus anak-anak jawab. Pertama, sholatullah, lafaz Allah dibaca apa? Tamkin wa tarkib? Ucapnya apa? Maka mau duma? Duma, ya. Habibillah, Habibillah, lafaz Allah dibaca apa? Ucapnya apa? Ilaika selalu luar biasa. Bukannya mana? Apa itu putra putri panjenengan sudah bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar dan paham tajwid berikut muridnya. Menawi Bapak Ibu kurang puas dengan pertanyaan tadi, kurang banyak, silakan manggil dan jawabannya masing-masing tidak lebih diambak ya. Tapi syarat gantian, nanti Bapak bertanya itu bertanya kepada anak, gantian anak bertanya kepada bapak ibunya. Kira-kira bapak ibunya sanggup memperbaiki? Iya. Iya. Siap maju atau siap mundur? Siap ya. Semakin mengikat terus menjabat biasa. Insya Allah sudah luar biasa. Membarengi modal bekal saya TPG Al-Istiqomah. Mungkin pandangan seimut ketika daftar yaitu kedua istiqomah dengan sangat motor kurang. Karena ini pun sangat motor pulau berhak untuk wisuda. Tapi ingat anak-anak, wisuda bukan berarti wis terus sudah. Setelah wisuda malam ini tetap melanjutkan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain, lanjutkan di dunia atau silakan kalau yang mondok silakan asal jangan salah mondoknya. Baik, sekarang ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabban Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wabil Islami dinan wa bi Muhammadin wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani wa bil Qur'ani hukman wa imama. Kami santri TPG Al-Istiqomah Desa Botekan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang berjanji dengan sesungguh hati satu rajin sholat 5 waktu, dua hormat dan taat kepada bapak, ibu dan guru, tiga senantiasa rajin menuntut ilmu, empat menjunjung tinggi nama TPG, lima melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, enam NKRI
putra putri dan saudara silakan naik ke panggung. Putra pertandingan mau sungkeman. Sambil menunggu Bapak dan di panggung, monggo lisan kita bisa hiasi dan dilawan salawat Nabi. Sallallahu ala Muhammad. Cium tangan bapakmu sekuat-kuatnya. Anak-anakku semuanya duduknya bersikuh. Berlutut di depan bapakmu, anak-anakku. Berlutut bersekutu di depan bapakmu. Bapaknya tetap tegak saja, dia tidak pegel. Anak-anakku semuanya, saat ini merupakan saat-saat yang sangat tepat, wahai anak-anakku. Kalian untuk merenungkan, kosongkan jiwamu, renungkan sedalam-dalamnya, wahai anak-anakku, bahwa di depanmu adalah bapakmu, orang yang banyak berkorban demi kamu, wahai anak-anakku. Di samping bapakmu juga ada ibumu, orang yang sangat berjasa terhadap kamu, wahai anak-anakku. Bapakmu dan ibumu adalah termasuk penyebab adanya kamu, wahai anak-anakku. Sebelum kamu dilahirkan ke dunia yang fana ini, kamu berada di dalam perut ibumu. Kamu berada di dalam perut ibumu tidak cukup sehari dua hari, tidak cukup seminggu dua minggu, tidak cukup sebulan dua bulan, wahai anak-anakku, tapi berbulan-bulan kamu berada di dalam perut ibumu, wahai anak-anakku. Bayangkan, kurang lebih 9 bulan kamu berada di dalam perut ibumu. Sisi lain, ibumu tetap harus beraktivitas setiap hari. Semakin tambah usia kehamilan, semakin besar perut ibumu dan semakin berat beban yang harus ditanggung ibumu, wahai anak-anakku. Semakin tambah usia kehamilan, semakin besar perut ibumu, semakin berat beban yang harus ditanggung oleh ibumu. Kaki semakin susah untuk melangkah, tapi ibumu tetap harus beraktivitas setiap hari. Ibumu harus tetap mencuci pakaian, memasak, belanja, pergi ke warung. Sehingga kemanapun ibumu pergi, kamu dibawa kemana-mana, wahai anak-anakku. Ibumu ke warung, kamu dibawa ke warung. Ibumu pergi ke pasar, kamu dibawa ke pasar. Ibumu pergi keluar kota, kamu dibawa keluar kota. Bayangkan betapa beratnya di saat ibumu hamil mengandung kamu, wahai anak-anakku. Sementara sisi lain bapakmu sendiri bisa bekerja mencari nafkah, berangkat pagi pulang sore dengan penuh keringat. Itu semuanya demi kamu, wahai anak-anakku. Bayangkan, renungkan sedalam-dalamnya. Bapakmu tidak pernah ngeluh, bapakmu senantiasa sabar dan sabar. Begitu juga ibumu juga tidak pernah gersang. Ibumu tetap senantiasa sabar dan sabar
meskipun di saat hamil mengandung kamu menanggung beban yang sangat berat wahai anak-anakku. Terlebih-lebih di saat detik-detik ibumu melahirkan kamu, ibumu telah berjuang mati-matian. Ibumu telah bertaruh dengan taruhan nyawa wahai anak-anakku, nyawa taruhannya. Di saat ibumu melahirkan kamu, bayangkan berapa banyak sang ibu yang meninggal dunia di saat melahirkan anaknya karena tidak kuat sehingga harus menghembuskan nafasnya yang terakhir wahai anak-anakku. Wahai anak-anakku, jika kalian ingin tahu gambaran betapa beratnya di saat ibumu melahirkan kamu, pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ada salah seorang sahabat yang datang kepada Rasul, lapor, ya Rasulullah, aku pernah menggendong ibuku sepanjang perjalanan 16 km wahai Rasul. Ibuku aku gendong sepanjang perjalanan 16 km yang suasananya sangat panas, saking panasnya sehingga ada sekerat daging dilempar ke tengah jalan kontan dan itu masak mendidih karena saking panasnya. Kita bisa membayangkan wahai anak-anakku saat itu sahabat ini menggendong ibunya tentunya dengan kaki yang tertatih-tatih, dengan kaki yang berjinjit karena harus menahan dari sengatan terik matahari pada saat itu wahai anak-anakku. Lalu sahabat ini bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, aku pernah menggendong ibuku sepanjang perjalanan 16 km yang suasananya sangat panas. Apakah ini sudah cukup sebagai baktiku kepada ibuku wahai Rasul? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itu baru sekali hentakan di saat ibumu melahirkan. Bayangkan wahai anak-anakku, bayangkan wahai bapak ibu hadirin hadirat semuanya. Karena kita semua adalah seorang anak yang pernah dilahirkan dari perut ibu kita masing-masing. Meskipun kita sekarang berstatus sebagai kakek, sebagai nenek, sebagai bapak, sebagai ibu, tetap kita semua adalah seorang anak yang pernah dilahirkan dari perut ibu kita masing-masing. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang pernah menggendong ibu kita? Jangankan 16 km, 1 meter saja. Siapa di antara kita yang pernah menggendong ibu kita? Yang bisa menjawab diri kita masing-masing. Siapa di antara anak-anak yang pernah menggendong ibumu? Jangankan 16 km, setengah meter saja. Siapa di antara kamu yang pernah menggendong ibumu, wahai anak-anakku? Yang dapat menjawab dirimu masing-masing. Itu artinya, wahai anak-anakku, seandainya kita sebagai seorang anak berbakti kepada ibu kita, berbakti kepada orang tua kita sepanjang hayat kita, sepanjang hidup kita, belum seberapa jika dibandingkan dengan perjuangan ibu kita terhadap kita. Belum seberapa jika dibandingkan dengan pengorbanan ibu kita di saat melahirkan terhadap kita. Karena nyawa taruhannya, wahai anak-anakku. Apalagi kalian terkadang berbuat baik, terkadang tidak. Coba anak-anakku kalian ingat-ingat kembali selama ini. Mungkin kamu pernah membantah perintah ibumu karena kesibukan bermain dan lain sebagainya. Mungkin kamu pernah membantah perintah bapakmu. Mungkin kamu pernah menyakiti hati ibumu. Mungkin kamu pernah menyakiti bapakmu. Coba kalian ingat-ingat wahai anak-anakku. Oleh karena itu pada kesempatan yang sangat baik ini, mintalah maaf kepada bapakmu wahai anak-anakku. Katakan kepada bapakmu, Bapak, maafkan semua kesalahan yang pernah kulakukan wahai Bapak. Dan mohon doanya mudah-mudahan aku termasuk anak-anak yang solih-solihah wahai Bapak. Wahai anak-anakku, kalian harus selalu ingat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah sangatlah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Dan sebaliknya murka Allah sangat tergantung kepada murka kedua orang tua. Artinya manakala Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepada kamu, ibumu ridho tidak marah, bapakmu ridho terhadap kamu tidak marah kepada kamu, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akan meridhoi kamu, wahai anak-anakku. Tapi sebaliknya di saat bapakmu marah, ibumu marah, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akan murka terhadap kamu, wahai anak-anakku. Dan tatkala Allah murka terhadap kamu, jangan kamu harapkan apa yang kamu cita-citakan akan berhasil. Berapa banyak orang-orang yang hidupnya terlunta-lunta, masa depannya suram, berbagai macam usahanya gagal karena mereka durhaka kepada kedua orang tuanya. Naudzubillahi min dzalik. Janganlah kalian demikian, wahai anak-anakku. Jadilah kalian anak-anak yang solih, solihah, senantiasa berbakti kepada bapakmu, berbakti kepada ibumu, berbakti kepada kedua orang tua kamu. Wahai anak-anakku, apapun kesuksesan yang kalian raih nanti, ada yang jadi polisi, TNI, polwan, guru, pilot, kesuksesan yang kalian capai nanti tidak bisa lepas dari doa bapakmu, doa ibumu, doa kedua orang tua kamu, wahai anak-anakku. Oleh karena itu di saat kamu menjadi orang-orang yang sukses, jangan melupakan ibumu, jangan melupakan bapakmu, jangan melupakan kedua orang tamu. Tetap harus hormat dan taat kepada ibumu, kepada bapakmu, muliakan kedua orang tua kamu. Jika kalian ingin menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai para bapak, di depan panjenengan putra putri panjenengan telah sukses dapat mendorong mendapat nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dikaruniai seorang anak baik putra ataupun putri. Yang harus selalu bapak ingat bahwa anak adalah amanat Allah. Anak adalah titipan Allah subhanahu wa ta'ala yang harus dirawat, dirumat, dijaga dengan sebaik-baiknya, wahai bapak. Sebagai orang tua tentunya harus bertanggung jawab terhadap anak-anak kita. Karena anak adalah titipan Allah. Dan merawat anak tentunya harus dari dua sisi, wahai para bapak. Sisi jasmani dan sisi rohani. Karena manusia terdiri dari dua sisi, jasmani dan rohani. Silakan jasmaninya dirawat dengan sebaik-baiknya, dengan memberikan makanan-makanan yang halal, memberikan minuman-minuman yang halal, dan rohaninya harus dirawat dengan memberikan ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, agar ada keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohaninya. Oleh karena itu setelah diwisuda pada malam ini, para bapak tetap berkewajiban untuk memotivasi, mendorong putra putri panjenengan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Jangan sampai berhenti dengan mengaji, karena mengaji sama dengan memakan makanan untuk rohaninya. Jika jasmaninya setiap hari makan, maka rohaninya pun juga setiap hari harus makan. Makannya itu ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu Al-Quranul Karim, agar ada keseimbangan antara jasmani dan rohaninya. Sebab manakala tidak seimbang, wahai para bapak, hanya jasmaninya saja yang dipenuhi dengan makanan-makanan, apalagi makanan yang tidak halal, sementara rohaninya kosong melompong, maka yang terjadi ketidakseimbangan, dan yang terjadi adalah bagaikan anak-anak yang di tepi jalan di lampu-lampu merah. Naudzubillahi min dzalik. Sekali lagi para bapak, untuk menuju putra putri yang solih solihah,
sebagai orang tua harus senantiasa gigih dalam mendidik putra-putrinya untuk mendalami ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai para bapak, kita semua sadar, kita semua yakin bahwa kita tidak akan hidup di dunia selama-lamanya. Kapanpun saatnya kita pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini, wahai bapak. Karena mati merupakan sesuatu yang pasti, yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Dan kita tidak tahu kapan kita akan mati. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, wahai para bapak, tatkala kita mati, tentunya kita tidak akan dibiarkan begitu saja. Kita akan segera dimandikan dan kita akan segera dibungkus dengan kain kafan dan kita akan segera digotong oleh para tetangga dan handai tolan, diantarkan ke kuburan diiringi kalimat tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bayangkan bapak, tatkala kita berada dalam kerendah, kita seakan-akan mengucapkan selamat tinggal anakku, selamat tinggal istriku, selamat tinggal suamiku, selamat tinggal semuanya. Semua kita tanggalkan, emas, perak, rumah, tanah, sawah kita lepas dan semua kita tinggalkan. Lalu kita dimasukkan ke liang kubur, lalu kita diuruk dengan tanah, kanan kiri kita tanah, atas bawah kita tanah. Lalu kita pasti kelak akan dimakan oleh cacing-cacing tanah. Wahai para bapak, meskipun kita gagah tampan, tatkala masuk ke liang kubur akan menjadi santapan cacing-cacing tanah. Lalu apa yang kita harapkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan bahwa orang yang berada di dalam kubur bagaikan orang yang tenggelam di lautan lepas yang sangat membutuhkan bantuan bagi orang lain. Apa yang kita harapkan? Ada 3 hal yang dapat kita harapkan dan dapat kita andalkan, wahai para bapak. Sebagaimana sabda Rasul, yang pertama adalah sedekah jariyah. Infak sedekah jariyah para bapak untuk TPQ Al-Istiqomah, untuk masjid, musala, lembaga pendidikan Islam, madin, pondok pesantren, itu merupakan sedekah jariyah yang pahalanya akan senantiasa mengalir meskipun kita berada di dalam kubur. Oleh karena itu, wahai para bapak, dalam berinfak, dalam berjariah, kita jangan mengambil prinsip yang keliru, prinsip yang salah kaprah. Prinsip yang salah kaprah dalam berinfak, yang penting ikhlas meskipun sedikit. Ini sungguh prinsip yang sangat keliru, yang akan menyebabkan kita menyesal selama-lamanya di alam kubur nanti. Prinsip yang benar dalam berinfak sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan diri kita masing-masing, dan tentunya harus ikhlas, karena itulah harta kita sesungguhnya yang akan bisa kita nikmati meskipun kita berada di dalam kubur. Sementara harta kekayaan yang kita tinggalkan, rumah, tanah, sawah, emas, perak yang kita tinggalkan, itu mutlak milik ahli waris, dan kita karena sudah meninggal sama sekali tidak punya hak. Dan kalau tidak kebenaran, wahai para bapak dan ibu, harta warisan itu akan menjadi ajang percekcokan, ajang pertengkaran antar keluarga, antar anak yang tidak ada ujung pangkalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Bayangkan, wahai para bapak, tatkala yang kita tinggalkan banyak sekali, sementara yang kita infakkan sangat sedikit. Lalu yang kita tinggalkan menjadi ajang percekcokan, ajang pertengkaran antar ahli waris, jelas akan menambah deretan siksaan bagi kita yang berada di dalam kubur. Dan kita tidak bisa kembali lagi ke dunia, kita hanya bisa merasakan siksaan dan sedih yang mendalam, sedih yang luar biasa.
karena kesedihan yang dialami oleh orang yang dalam kubur melebihi sedihnya orang yang berada di dunia. Sebaliknya kesenangan kebahagiaan yang dinikmati orang dalam kubur melebihi kebahagiaan orang yang masih hidup di dunia. Sekali lagi para bapak dalam berinfak jangan eman-eman, jangan kita tergolong orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita orang-orang yang dermawan, orang-orang yang sahawah akan menjadi dambaan cintaan Allah Subhanahu wa taala, akan dicintai manusia, dicintai Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan rahmat Allah dan dekat dengan surga Allah, serta akan dijauhkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu yang manfaat meskipun kita berada di dalam kubur, kita akan mendapat kiriman dari kemanfaatan ilmu. Dan yang ketiga, anak-anak kita yang solih solihah. Meskipun kita berada di dalam kubur, tatkala meninggalkan generasi yang solih solihah, maka kita akan mendapat kiriman pahala dari kesolehan putra putri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan putra putri kita putra putri yang solih solihah. Amin ya rabbal alamin. Silakan anak-anakku berdiri dan tetap cium tangan bapakmu. Mari kita bersama-sama bersolawat salam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul quduru mithla husnik mara'aina qadu ya wajah sururi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksir wa ghali, anta misbahu suduri, Ya Nabi silakan pada para bapak bisa kembali ke tempat semula. Anak-anak tetap di atas untuk penyerahan syahadat dan lain. Monggo para bapak bisa kembali ke tempat semula, turun dengan pelan-pelan. Anak-anak tetap di atas untuk penyerahan syahadat dan lain. alaika, Salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
prosesi wisuda anak-anak TPQ Al-Istiqomah. Mudah-mudahan semuanya menjadi putra-putri yang soleh solihah, ilmunya bermanfaat dunia sampai akhirat. Amin. Selanjutnya kami kembalikan kepada pengatur acara untuk penyerahan syahadat dan lainnya. Dan saya mohon pamit, mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Fajar Rizki Muhaimin bin Bapak Munsyarif. Ya. Langsung. Mufid Ainun Najwa, putra Bapak Nur Hasan. Kevin Irsyadillah, putra Bapak Kastoni. Muhammad Yusron Halim, putra Bapak Wahadi. Rizki Syafira Amalia, putri Bapak Wasto. Syahla Amiratus Zakiyah, putri Bapak Sapuan. Sulistiowati, putri Bapak Rustriono. Syafa Nabila Putri, putri Bapak Hadi Purwanto. Jihan Amelia, putri Bapak Andrianto. Robiatul Adawiyah, putri Bapak Muntasir. Terima kasih, demikianlah para hadirin, prosesi wisuda telah usai. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.